Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqullah wa tu'adihi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala ittaqillaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan fi ayatil ukhra kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Wa qala Nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma u'tiyat ummatun minal yakini afdala mimma u'tiyat ummati. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat sidang Idul Fitri rahimakumullah. Tiada kata-kata ucapan yang patut kita ucapkan pada kesempatan pagi yang penuh berkah ini selain rasa syukur hadirat Allah yang Maha Ghafur atas karunia yang selama ini Allah limpahkan kepada kita, atas nikmat yang selama ini Allah limpahkan kepada kita, terutama nikmatul Islam wal iman, nikmat sehat wal afiat dan panjang umur, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama berbondong-bondong berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salah satu ibadah tahunan, yaitu Idul Fitri secara berjamaah. Salawat dan salam semoga tetap Allah limpahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada segenap para keluarga dan sahabat, dan mudah-mudahan kita semua hadirin hadirat yang kita berkumpul di sini semuanya mengharapkan ridha Allah, mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dosa-dosa kita selama ini yang sudah kita lakukan, baik yang sengaja ataupun tidak, semuanya telah diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab keberkahan bulan suci Ramadan yang telah melewati kita. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkadang lupa dengan salah satu nikmat yang lumayan besar dan tidak kalah besarnya dengan nikmat Islam dan iman. Apa itu? Nikmat menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat yang dibanggakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat yang menjadi kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya umat yang diceritakan dalam Al-Quran menjadi umat yang termulia dibanding umat-umat sebelumnya. Bahkan dalam hadis diriwayatkan di dalam kitab Syaraful Ummah Muhammadiyah, karya daripada Profesor Dr. Al-Muhadis Abu Yazid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, beliau mengutip hadis baginda Rasul Muhammad SAW bersabda, ma u'tiyat ummatun minal yakini mimma u'tiyat ummati. Ma u'tiyat ummatun minal yakini afdala mimma u'tiyat ummati.
tidak ada keyakinan, keimanan yang Allah berikan kepada umat-umat sebelumnya sebagaimana keutamaan dan kebesaran serta faidah daripada keimanan serta keyakinan yang Allah berikan kepada umatku. Maksudnya bagaimana hadirin sekalian? Keimanan umat Nabi Muhammad SAW itu melebihi keimanan umat-umat sebelumnya dan umat-umat sebelumnya. Umat yang lebih dahulu menyembah Allah, umat yang lebih dahulu mengenal Rasulnya, tapi dapat dikalahkan dengan kebesaran daripada umat Nabi besar Muhammad SAW. Kita sebagai tergolong umat Nabi Muhammad SAW, umat yang dibanggakan oleh Allah di dalam Al-Quran, karena kita memiliki Nabi, seorang Nabi yang sangat agung, Nabi yang sangat mulia, dan Nabi menjadi Nabi yang paling mulia di antara Nabi-Nabi yang mulia. Hadirin kaum muslimin sidang Idul Fitri rahimakumullah. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah berfirman, wahai umat Nabi Muhammad, kalian adalah umat terbaik di antara umat-umat sebelumnya. Ta'muruna bil ma'ruf, hendaklah kalian menyuruh kepada yang lain untuk melakukan kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan hendaklah di antara kalian ada yang menyeru dalam kebaikan dan melarang kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan kalian adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini menjadi bukti bahwa kita umat Nabi Muhammad adalah umat yang sangat dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Adam alaihi salam, seorang manusia pertama yang Allah utus di muka bumi ini, Nabi yang pertama yang Allah utus di muka bumi ini, beliau pernah mengatakan, innallaha akrama umat Muhammad bi arba'ati karamatin malam aqtaniha. Apa kata Nabi Adam alaihissalam? Sesungguhnya Allah telah memberikan kemuliaan kepada umat Nabi Muhammad SAW 4 macam kemuliaan yang semuanya tidak diberikan kepada saya. Yang pertama kata Nabi Adam, inna qabula taubati kana bi Makkah. Wa umat Muhammad SAW yatubuna fi kulli makan fayataqabbalallahu taubatahum. Sesungguhnya ketika saya berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat kesalahan, dan berpuluh-puluh tahun saya bertobat kepada Allah, tapi Allah belum juga berkenan menerima tobat saya. Hanya suatu ketika saya bertobat di kota Mekah, maka Allah memberikan jawaban atas tobat saya. Artinya Allah memberikan ampunan kepada Nabi Adam dari satu macam dosa itu juga karena dilakukan ketika berada di kota Mekah. Wa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatubuna fi kulli makan fayataqabbalallahu taubatahum. Sedangkan umat Nabi Muhammad yang mana mereka berbuat dosa dimanapun mereka tinggal, dimanapun mereka berada, berbuat dosa, bertumbuk-tumbuk dengan dosa dan maksiat, dan mereka bertobat dimanapun mereka berada, fayataqabbalallahu taubatahum, tapi Allah masih mau memberikan ampunan terhadap dosa umat Nabi Muhammad. Maksudnya kita tidak sebagaimana Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam tidak diterima doanya ketika di Mesir. Nabi Adam tidak diterima doanya ketika selain di kota Mekah. Akan tetapi ketika Nabi Adam berada di kota Mekah, Allah mengijabah dan menerima tobatnya Nabi Adam alaihissalam. Hadirin kaum muslimin wal muslimat sidang Idul Fitri rahimakumullah. Lalu apa dosa Nabi Adam? Nabi Adam alaihissalam adalah satu-satunya nabi yang Allah utus pertama. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Suatu ketika Allah berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menciptakan seorang khalifah, seorang yang akan mengurus bumi. Maka ada malaikat yang protes kepada Allah. Kenapa? Kenapa malaikat itu protes?
Apakah malaikat itu tahu bahwa apa yang bakal terjadi kepada umat manusia ketika sudah diutus di muka bumi? Satu malaikat berkata, "Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikuna dima." Wahai Allah, Zat yang maha kuasa, Zat yang maha agung, untuk apa Engkau hendak menciptakan seorang pengurus bumi, seorang khalifah, yang nantinya khalifah tersebut akan bikin kerusakan di muka bumi, akan bikin onar, akan bikin maksiat, merajalela. Pertanyaannya, dari mana malaikat ini tahu bahwa ketika manusia diutus di muka bumi ini akan selalu melakukan larangan Allah dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Dalam satu riwayat, sebelum Nabi Adam diutus, maka sudah beberapa makhluk yang sudah Allah utus di muka bumi ini, dan semuanya berbuat ingkar kepada Allah, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir adalah makhluk yang dulu nongkrong di muka bumi adalah Azazil bersama teman-temannya, itu dari bangsa jin. Dari pengalaman inilah malaikat tahu bahwa beberapa makhluk yang sudah Allah utus di bumi semuanya bermaksiat kepada Allah. Maka tatkala Allah hendak menciptakan manusia di muka bumi ini, tidak heran kalau ada satu malaikat yang protes, untuk apa ya Allah? Wa nahnu nusabbihu bihamdik, dan kami para malaikat senantiasa mensucikan Engkau ya Allah. Wa nusabbihu lak, mensucikan Engkau. Lalu Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah, wahai malaikat, aku lebih tahu dari apa-apa yang tidak kalian ketahui. Kemudian Allah menciptakan manusia bernama Nabi Adam alaihissalam dari tanah yang beraneka ragam, yang Allah ambil dari berbagai macam tanah yang ada di muka bumi ini. Kemudian jadilah Nabi Adam alaihissalam, dan hiduplah Nabi Adam alaihissalam, makhluk pertama yang Allah utus di muka bumi ini. Kemudian ketika Nabi Adam alaihissalam sudah Allah utus di surga, maka Allah berfirman lagi kepada para malaikat. Apa kata Allah? Usjudu li Adam, bersujudlah kalian wahai malaikat dan Azazil kepada Adam alaihissalam sebagai penghormatan kepada makhluk baruku ini. Fasajadu, maka semua malaikat bersujud kepada Nabi Adam, sujud penghormatan, bukan sujud menyembah. Illa iblis, kecuali satu, Azazil, yang kemudian Allah laknat menjadi iblis, laknatullah alaih. Illa iblisa aba wastakbar, bahkan iblis laknatullah, dia ingkar, bahkan dia sombong kepada Allah. Kemudian ketika Azazil atau iblis ini tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam, maka Allah bertanya, ma mana'aka alla tasjuda id amartuka. Wahai iblis, wahai Azazil, apa yang menyebabkan kamu tidak mau sujud kepada Adam? Apa yang mencegah kamu tidak sujud kepada Adam, padahal aku sudah menyuruh kamu untuk sujud kepada Adam? Lalu dengan sombongnya Azazil menjawab, inni khairun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, aku ini lebih mulia dari Adam. Engkau telah menciptakan aku dari api, sedangkan Adam kau ciptakan dari tanah. Maka aku ini lebih mulia dari Adam alaihissalam. Disinilah kesombongan pertama yang terjadi di muka bumi, adalah kesombongan Azazil atau iblis kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iblis tersebut, Azazil tersebut, Allah laknat, Allah kutuk turun di bumi dan berganti nama menjadi iblis laknatullah alaih. Dan Nabi Adam dalam surga bersama istrinya menikmati segala macam, kata Allah, wahai Adam, singgahlah kamu dalam surga, nikmati segala macam apapun yang ada di surga. Wala taqrabah hadhihi sajarah, tapi Adam, hati-hati Adam, jangan kamu dekati ini pohon. Wala taqrabah hadhihi sajarah fatakuna minadh dhalimin, kalau kamu dekati ini pohon, niscaya kamu tergolong orang-orang yang sesat, orang yang aniaya. Tapi Azazil tidak putus asa, dendam kepada Adam alaihissalam. Kemudian Azazil dengan beraneka-ragam bagaimana caranya bisa masuk ke dalam surga, maka melalui mulut ular. Maka Azazil masuk ke dalam surga dengan melalui mulut ular. Kemudian di dalam surga tersebut Azazil menggoda Nabi Adam alaihissalam supaya Nabi Adam dan istrinya memakan buah khuldi. Sedikit demi sedikit iblis akan menjerumuskan manusia, sebagaimana dulu
Iblis laknatullah menjerumuskan Nabi Adam melanggar larangan Allah. Maka dengan godaan-godaan, rayuan-rayuan, maka Nabi Adam dengan istrinya Siti Hawa kemudian mendekati pohon khuldi. Kemudian apa? Mereka berdua memakan buah khuldi. Satu kesalahan Nabi Adam, Allah murka kepada Nabi Adam. Kemudian Allah marah kepada Nabi Adam, dan Nabi Adam alaihissalam kemudian diusir dari surga ke muka bumi ini. Maka salah satu kemuliaan Nabi Adam adalah kemuliaan Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad yang tidak diberikan kepada Nabi Adam adalah umat Nabi Muhammad dimanapun mereka bertobat, asal serius untuk bertobat, Allah akan mengabulkan tobat umat Nabi Muhammad SAW. Tapi tidak dengan Nabi Adam. Nabi Adam hanya diterima tobatnya begitu dia ada di kota Makkah. Hadirin kaum muslimin sidang Idul Fitri rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah inni kuntu labisan falama asaitu ja'alani uryanan wa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'suna uratan fayalbisukumullah. Aku, kata Nabi Adam, satu kali berbuat maksiat, Allah sudah melepaskan pakaianku sehingga aku telanjang bulat. Tapi umat Nabi Muhammad SAW yang mereka berbuat aniaya, berbuat zalim, berbuat dosa, berbuat maksiat setiap harinya, tapi Allah masih saja mau memberikan pakaian kepada mereka. Kita belum pernah melihat ada wanita yang maksiat pulang telanjang bulat, belum pernah ada. Kita belum pernah ada seorang wanita yang ke sana sini menghibah orang, memfitnah orang, mencaci maki orang, begitu pulang telanjang bulat, tidak ada. Karena Allah masih memberikan kemuliaan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Walaupun kita berbuat dosa setiap harinya, berbuat maksiat setiap malamnya, bahkan banyak di antara kita umat Islam yang bulan suci Ramadan mereka tidak berpuasa, bahkan dengan bangganya mereka makan, minum siang hari depan orang yang berpuasa, tidak merasa berdosa. Banyak di antara umat Islam. Tapi toh Allah memberikan kemuliaan kepada kita umat Nabi Muhammad, Allah masih mau memberikan pakaian kepada kita. Itu salah satu kemuliaan umat Nabi Muhammad yang Allah berikan kepada kita. Dan itu tidak terjadi kepada Nabi Adam. Nabi Adam satu kali berbuat maksiat, pakaiannya lepas kemudian telanjang bulat bersama istrinya. Kemudian Nabi Adam dengan Siti Hawa menutupi auratnya dengan daun-daunan di dalam surga. Yang ketiga kata Nabi Adam, inilah ma'asaitu farraqa baini wa baina imraati. Aku ketika satu kali bermaksiat, maka dipisahkan antara aku dengan istriku. Wa umat Muhammad ya'suna wa la yufarriqu bainahum wa baina azwajihim. Tapi tidak dengan umat Nabi Muhammad yang mereka berbuat dosa, berbuat maksiat setiap hari, bertahun-tahun berbuat maksiat kepada Allah, bertahun-tahun tidak salat 5 waktu, bertahun-tahun tidak puasa Ramadan, bahkan banyak di antara kita tidak bayar zakat, tapi mereka masih bisa kumpul dengan istri mereka. Ini salah satu kemuliaan Nabi Muhammad, dan tidak diberikan kepada Nabi Adam alaihissalam, seorang nabi. Kurang syukur apa kita kepada Allah menjadi umat Nabi Muhammad? Nabi Adam sekali bermaksiat hanya melanggar. Jangan Adam, jangan kamu dekat buah khuldi ini. Nabi Adam melanggar, Allah sudah menelanjangkan Nabi Adam. Terpisah dengan istrinya, bertahan berpuluh-puluh tahun Nabi Adam bisa dengan istrinya. Makanya sekarang ada namanya Padang Arafah. Disitulah pertemuan Nabi Adam dengan istrinya. Berpuluh-puluh tahun dipisahkan oleh Allah. Lalu bagaimana dengan kita yang setiap hari maksiat? Allah tidak memberikan hukuman semacam itu. Tidak pernah kita dipisahkan sama istri gara-gara kita maksiat. Berapa banyak di antara kita hadirin sekalian yang belum sholat 5 waktu? Allahu Akbar. Berapa banyak istri kita yang belum sholat 5 waktu? Berapa banyak suami-suami kita yang belum bisa sholat 5 waktu? Berapa banyak orang tua yang membiarkan anak-anaknya tidak melakukan sholat 5 waktu, tapi mereka diam saja. Berapa banyak mertua-mertua yang mantunya nggak sholat, diam-diam saja. Tapi toh Allah masih sayang kepada kita, tidak dipisahkan dengan istri-istrinya. Yang terakhir, yang keempat, inni kuntu fil jannah falama asaitu fa'akhajani minha. Dulu saya tinggal di surga, kata Nabi Adam. Satu kali saya berbuat maksiat, Allah keluarkan saya dari surga.
satu kali maksiat Nabi Adam diusir oleh Allah dari surga ke dunia. Wa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'suna kharijal jannah fayadkhulunaha bitaubah. Tapi umat Nabi Muhammad yang mereka berbuat maksiat, berbuat onar, berbuat aniaya, menyakiti tetangga, menyakiti orang lain, menghibah orang, memfitnah orang, mencaci maki orang, tapi mereka berbuat maksiat di luar surga, dengan taubat mereka masih dapat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, ketahuilah bahwa ibadah yang kita kerjakan, baik salat, puasa, zakat, haji, umrah dan lain-lain, itu semuanya akan sampai beritanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita salat, hadirin sekalian, Nabi Muhammad tersenyum. Kalau kita puasa, Nabi Muhammad tersenyum, bersyukur kepada Allah karena umatnya sudah taat kepada Allah. Tapi apakah kita tahu ketika kita berbuat maksiat, berbuat dosa, Nabi Muhammad sedih, dan Nabi Muhammad SAW dengan kecintaannya kepada kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekurangan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, mudah-mudahan hari yang fitrah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ampun dari segala macam dosa, baik dosa yang disengaja ataupun tidak, dan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal-amal ibadah kita, baik amal puasa Ramadan dan amal-amal yang amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqullah wa tu'atihi la'alakum tuflihun. Qala Allah ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami bersimpuh di hadapan pada hari ini. Kami berbondong-bondong membawa istri dan anak-anak kami, saudara-saudara kami, teman-teman kami, bersimpuh memohon kepadamu ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah, dosa yang kami lakukan dengan sengaja ataupun tidak ya Allah, dosa yang kami pahami ataupun tidak kami pahami ya Allah. Kami mohon ampunanmu ya Allah. Wahai Zat yang maha luas ampunannya, wahai Engkau Zat yang maha luas ampunannya, wahai Engkau Zat yang maha luas ampunannya ya Allah. Kami berbondong-bondong kemari mengharapkan ridho-Mu ya Rabb, memohon ampunanmu ya Rabb, memohon rahmat-Mu ya Rabb. Maka dari itu berikan rahmat kepada kami ya Arhamar Rahimin. Berikanlah ridho kepada kami, wahai Zat yang memiliki ridho yang sangat luas. Wahai Allah, kami semua melakukan ibadah di bulan suci Ramadan ya Allah semata-mata hanya mengharap ridho dan rahmat-Mu ya Allah. Kami mohon ridho dan rahmat-Mu ya Allah. Berikan kami panjang umur supaya sampai di bulan Ramadan yang akan datang ya Rabb, supaya kami dapat memperbaiki ibadah kekurangan kami ini ya Rabb. Ya Allah, ampunilah suami-suami kami ya Rabb, perbaiki kelakuannya ya Rabb. Ampuni istri-istri kami ya Rabb, ampuni saudara-saudara kami ya Rabb, ampuni kedua orang tua kami ya Rabb.
Maafkan kesalahan mereka ya Rabb. Yang masih hidup panjangkan umur mereka ya Rabb. Yang sudah wafat ya Allah, ampuni mereka ya Rabb. Jangan kau siksa kedua orang tua kami yang sudah wafat ya Allah. Jangan kau siksa kedua orang tua kami yang sudah wafat ya Allah. Karena mereka adalah orang yang sangat berjasa kepada kami ya Allah. Mereka yang telah membimbing kami, mereka yang telah mendidik kami, mereka telah membesarkan kami sehingga kami bisa menyebut namamu ya Allah, sehingga kami bisa sujud kepadamu ya Allah. Atas dasar perjuangan pada orang tua kami ya Allah, maka kami mohon kepadamu pada pagi hari ini ya Allah. Kami mohon sucikan dosa-dosa mereka yang masih hidup ataupun yang sudah wafat ya Allah. Lapangkan kubur mereka ya Allah. Gantilah kuburan mereka dengan surga-surgamu ya Rabb. Dan panjangkan umur kami dan kedua orang tua kami dan saudara-saudara kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ibadallah. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yadhkurukum wa la yadhkurukum wa la dzikrullahi akbar.